Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kali ini saya ingin memberikan pembelajaran yang kembali cukup menarik yang eh, biasanya selalu menantang di YouTube kita Hanya Alkitab. Dan kali ini sesuai dengan screen yang teman-teman bisa lihat, judulnya Michal dan Daud, Cinta Menjadi Benci di Jendela. Memahami narasi 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel pasal 6 dengan pendekatan politik kerajaan. Kalau teman-teman membuka YouTube kita Hanya Alkitab, kemarin juga kita sudah membahas tema mengenai Daud yang cukup kontroversi juga, yaitu Daud dan Batseba, yang dimana kita menjelaskan secara zona perang bahwa dosa Daud itu bukan berzina terhadap Batseba. Ya. Dan kali ini pun dengan salah satu istrinya, Michal, Daud ini mempolitisasi cinta dari Michal. Nah, jadi memang Daud ini kalau kita dekati dengan perspektif biblika atau dari perspektif lain seperti hari ini dengan politik kerajaan ya atau dengan paham Yudaisme lalu juga dengan pendekatan-pendekatan lain, Daud ini cukup menarik ya, tidak segagah atau sepahlawan yang biasanya kita dengar dalam khotbah gitu ya. Tidak sebagai contoh tokoh yang diurapi Tuhan, tapi banyak sekali hal-hal aneh dalam dirinya. Nah, jadi teman-teman, saya beritahu di depan bahwa kisah Michal dan Daud ini adalah salah satu perspektif, bukan menjadi kepastian dalam menafsir kisahnya. Makanya tadi saya katakan dalam judul memahami narasi ini dengan pendekatan politik kerajaan. Ya, bagaimana ada something yang dilakukan Daud terhadap Michal, dan Michal juga sebagai istri, ada hal yang menarik perlu kita pahami. Nah, teman-teman perlu memperhatikan dari judul ini ada yang menarik. Cinta menjadi bencinya di satu tempat yang sama, jendela. Nah, jadi memang penulis kitab Samuel ini memiliki satu maksud tertentu tentang jendela terhadap kisah Michal dan Daud. Baik, kita mulai saja supaya teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Ya, pertama kita lihat dulu garis besarnya. Ada 3 tokoh yang berperan dalam pembelajaran kita ini, ya. Saul, bapaknya Michal, lalu Daud, dan juga Michal, ya. Nah, kalau kita perhatikan kisah Daud yang sangat terkenal, itu mulai dari 1 Samuel pasal 16, di mana dia diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Ya, Daud diurapi menjadi raja karena roh Tuhan sudah undur dari Saul. Lalu pasal 17, dia begitu diurapi tidak langsung jadi raja, tapi di pasal 17 ada kisah yang sangat terkenal, yang saya yakin semua orang Kristen paham, di mana akhirnya dia datang sebagai orang yang tidak dianggap, ya hanya menggembalakan kambing domba, sedangkan abang-abangnya itu panglimanya Saul, tidak berani menghadapi siapa? Goliat. Itu di pasal 17. Dan di situ dia langsung bisa mengalahkan Goliat. Dan setelah dia mengalahkan Goliat, itu Saul sampai terheran-heran. Dia bertanya, siapa dia ini? Lalu pengawalnya berkata, dia adalah anak Isai. Ya. Lalu pasal 18, dari pegawai Saul, ya, dia akhirnya dibawa-bawa Saul. Saul senang terhadap Daud. Akhirnya ditawari menjadi menantu raja. Nah, ini menarik ya. Asal dia bisa mengalahkan Filistin. Ya, dia ditawari Saul menjadi menantu raja. Jadi kisah Daud ini begitu signifikan mengalami kenaikan mulai dari pasal 16 sampai pasal 18. Nah, untuk yang melawan Goliat pun, teman-teman bisa buka YouTube kita Hanya Alkitab, judulnya Kelicikan Daud mengalahkan Goliat atau melawan Goliat. Itu pun dari perspektif lain, dari tafsir lain, kisah itu pun menarik sekali dikupas karena Daud berlaku licik di dalam peperangan itu. Jadi memang kita menarik Alkitab ini kita bisa melihat dari berbagai sisi ya. Nah, setelah garis besar ini, coba teman-teman perhatikan 1 Samuel pasal 17.
Setelah dia mengalahkan Goliat, ya dia ditawari kan menjadi menantu raja dan kekayaan. Cuma perhatikan ayat 25 sampai 30. Mari buka Alkitab kita. 1 Samuel pasal 17 ayat 25 sampai 30. Saya bacakan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya yang maju untuk mencemoohkan orang Israel, itu Goliat ya. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar, satu. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dua. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Jadi ada tiga hadiah kalau mengalahkan Goliat. Dapat kekayaan, menjadi menantu raja, tidak bayar pajak. Nah, lihat respon Daud ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekat. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud tuh bertanya lagi. Padahal sudah dijelaskan ayat 25, tapi dia ingin mengkonfirmasi ulang hadiah kalau bisa mengalahkan Goliat. Lalu dijawab lagi ayat 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Berarti ini yang kedua kali. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Tiga hadiah tadi ya. Ayat 28 ketiga Eliab kakak yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil itu berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, kakaknya ini Panglima Saul ya. Selalu mengkerdilkan Daud, menganggap remeh. Ayat 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah aku berbuat? Hanya bertanya saja. Lalu ayat 30, lalu berpaling ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Bayangkan, berapa kali dia bertanya itu? Sampai 2-3 kali dia bertanya. Apa hadiahnya? Dan rakyat pun kembali memberi jawab ketiga kali. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ini menarik sekali kalau kita baca pelan-pelan, teman-teman. Nah, saya tulis di sini, apakah benar Daud itu tergoda kekayaan dan wanita? Oke lah, kita nggak usah bahas masalah pajak. Nah, teman-teman selama ini kalau dengar khotbah ya ataupun dengar kisah ini selalu hanya menganggap kepahlawanan Daud yang begitu luar biasa. Ya, tentu kalau dalam bahasa teologis dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya, dan itu selalu diimplikasikan masalahmu yang besar itu bagaikan Goliat yang besar, kau Daud yang kecil, tapi bersama Tuhan yang besar kau akan bisa mengalahkan masalah yang besar. Begitu ya. Tapi lihat tuh, berulang kali tadi dari ayat 25 sampai 30 dia nanya terus. Berarti ada keinginan dari pribadi Daud yang katanya di sini masih muda, ya. Ingin juga dia kaya dan punya wanita. Lalu selanjutnya 55 sampai 58, Saul itu kagum kepada Daud, seperti saya tadi katakan. Dia akhirnya berhasil mengalahkan Goliat, ya, memenggal kepala Goliat. Lalu Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin, berkata lagi kepada Abner, panglima tentara, anak siapakah orang muda ini? Wah, senang dia, hebat dia, situlah kenal. Anehnya narasi ini begitu cepat beralih dan berubah, teman-teman. Nah, jadi saya mengajak teman-teman jangan pernah skip semua slide dan ikuti karena namanya narasi ini panjang ceritanya. Pasal 18 ayat 6 saja. Di atasnya judul perikop langsung berbunyi, Saul benci kepada Daud. Begitu cepat berubah dari yang senang lalu diajak Daud lalu kenal dengan Yonatan anak Saul, tapi rakyat memang memuji Daud. Pujian yang terkenal ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul itu langsung benci. Nah lalu Saul ini karena sudah benci langsung memberikan siasat untuk menipu atau membunuh Daud. Tentunya dalam perang dan tidak melalui tangannya langsung. Kita perhatikan ayat 17 sampai 19, dia ingin memberikan anaknya yang perempuan tertua namanya Merab untuk menjadi istri. Tapi kalahkan dulu Filistin. Nah gitu ya. Kalahkan dulu Filistin. Kau ku kasih anakku Merab, kau menjadi menantuku, menantu raja. Menariknya, ayat 18, kita lihat respon Daud. Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja. Pasal 17, dia nanya berulang-ulang tentang hadiah.
Walaupun di situ tidak langsung diberikan ya setelah dia mengalahkan Goliat. Tapi sekarang kalau kita baca narasinya, jadi ada kepura-puraan, kemunafikan dari omongan Daud. Siapa sih aku? Masa aku bisa jadi menantu raja? Tetapi Saul menipu dia. Karena ketika dia mengalahkan Filistin, dikatakan ayat 19, ketika tiba waktunya untuk memberikan merak, berarti Daud berhasil mengalahkan Filistin, maka diberikannya kepada orang lain, Adriel. Ditipu Daud. Lalu ayat 20, narator kitab Samuel langsung memasukkan, tetapi Michal. Nah ini dia, kita masuk. Anak perempuan Saul. Berarti adik dari Merab ya, karena Merab itu tertua. Jatuh cinta kepada Daud. Mungkin dalam prosesi Saul menipu, sehingga Merab anak tertua diberikan kepada Adriel orang lain. Michal di situ merasa kok ayahku ini membohongi Daud. Jadi seakan-akan dia ingin berkata, udahlah, aku saja yang jadi, nggak usah kakak aku si Merab. Tapi teksnya menarik. Kita harus garis bawahi kalimat Michal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Nah itu penting. Jatuh cinta. Dan akhirnya 21 sampai 30, oke lah, kuberikan juga Michal kepada Daud. Tapi lagi-lagi dengan syarat apa? Berikan 100 kulit katan orang Filistin. Dan kita tahu, Daud berhasil mengalahkan Filistin dan memberikan 100 kulit katan. Dan akhirnya, Daud menjadi menantu raja atau suami dari Michal. Nah ini garis besar pendahuluan antara Saul, Daud, dan Michal. Nah ini menarik sekali ya teman-teman. Coba kita lanjutkan. Nah kita lihat dulu profil Michal. Menurut Robert Alter, dalam The Art of Biblical Narrative, Michal ini satu-satunya wanita dalam narasi Ibrani atau kitab suci orang Yahudi yang mencintai pria secara seksual. Jadi menurut Robert Alter, Michal ini betul-betul menyukai Daud, betul-betul jatuh cinta kepada Daud. Hanya dia yang dicatat di dalam kitab suci Yahudi atau Perjanjian Lama. Masalahnya, perhatikan kalimat ini, dia tidak dicintai oleh Daud terlebih dahulu. Nah ini menarik ya. Jadi tidak ada timbal balik atau balasan. Bahkan tidak dicintai sama sekali. Nanti kita akan lihat itu di ending teman-teman. Jadi ini kayak Michal yang bucin, istilah kita zaman sekarang, kepada Daud. Daudnya enggak. Yang kedua, Michal adalah wanita sederhana dan penuh kasih sayang. Ya, mungkin juga anak yang dimanja oleh Saul, tinggal di istana selama ini ya. Nah Daud, dikatakan oleh J. Charles Exum, ini licik dan ambisius. Wah ini menarik. Pendapat para ahli mengatakan Daud itu licik dan ambisius. Seperti saya katakan di pendahuluan, stigma kita selalu memandang Daud itu superhero. Dikotbahkan yang selalu hebat-hebat. Nah ini menariknya kita belajar lebih dalamnya. Banyak sisi dari Daud yang memang licik dan ambisius. Nah, Cheryl Exum mengatakan laki-laki termotivasi oleh ambisi, perempuan merespon pada tingkat pribadi atau perasaan, rasa cinta dan rasa sayang. Nah, kenapa kalau kita balik ke poin 1, Michal itu bisa langsung jatuh cinta? Kemungkinan besar karena kegagahan dan keperkasaannya mengalahkan Goliat. Orang terheran-heran, bahkan Saul saja bertanya ini siapa. Dan yang berikutnya ya memang dikatakan Alkitab dia itu tampan, ganteng. Ya, jadi makanya tadi dikatakan oleh Robert Alter, Michal itu ya nafsu secara seksual, cinta yang dibarengi oleh nafsu secara seksual karena melihat ketampanan, kegagahan oleh Daud. Selain tadi saya katakan di awal, mungkin dia kasihan karena ditipu oleh Saul, yang dimana kakaknya Merab, yang seharusnya untuk Daud malah diberikan kepada orang lain, akhirnya dia menyodorkan diri. Bisa juga, kita bisa masukkan berbagai perspektif. Selain karena gagah perkasa, tampan, atau kasihan karena ditipu bapaknya Saul. Nah itu tentang Michal ya, secara garis besar. Jadi teman-teman, ingatlah kalimat, dia yang memang mencintai duluan, sedangkan Daud tidak mencintai Michal. Nah sekarang kita masuk ke jendela.
kita loncat ke pasal 19 ya. Jalan terus mulai dari pasal 16, 17, 18, 19. Saul ini kan kita tahu ceritanya ingin terus membunuh Daud karena dia sudah iri, lalu diberikan roh jahat dari Allah, dari Tuhan. Karena yang Saul ini gila ya, iri betul kepada Daud. Tapi awalnya dibujuk Yonatan dari pasal 19 ayat 1 sampai 7. Jangan dong, dia pahlawan kita kok. Dia mengalahkan Goliat kok. Dia mengalahkan Filistin kok. Jangan dong. Akhirnya sempat reda, tapi lanjut pasal 8 sampai 11, kumat lagi gila Saul, mau membunuh Daud, tapi Michal tahu rencana bapaknya. Dan akhirnya dia menyelamatkan Daud. Nah, ini dia ayat yang sangat terkenal, ayat 12. 1 Samuel 19 ayat 12. Lalu Michal menurunkan Daud dari jendela, dari sebuah jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Ini menarik sekali. Ini salah satu bukti cinta Michal kepada Daud. Apa itu? Perhatikan kalimat ini, teman-teman. Michal bertindak sebagai istri Daud, bukan anak Saul. Selain yang Yonatan, yang tahu memang bapaknya ini anak gilanya, tapi walaupun begitu, Yonatan masih tetap terus bersama Saul. Michal ini enggak. Mengambil resiko. Dia berani melawan bapaknya Saul, sang raja, demi menyelamatkan cintanya, yaitu Daud. Diturunkan dari jendela. Saya yakin teman-teman sudah tahu kisah ini ya. Michal mengambil tindakan yang sembrono, menghancurkan kesetiaan keluarga, dan mempertaruhkan kemarahan Saul yang tidak terduga hanya karena dia sedang jatuh cinta. Ini bukti cinta. Kayak Romeo dan Juliet. Ya. Ada adegan di film Romeo dan Juliet itu ya dari jendela juga ya. Mereka ngobrol gitu ya. Nanti Romeo-nya naik, mereka berciuman, begitu. Pokoknya diam-diam, karena keluarga tidak setuju. Nah, tapi lihat pasal 20. Bergerak lagi kita maju satu pasal, di pasal 20. Romantisme Daud dengan Yonatan, nah kita sudah pernah bahas ini, apakah Daud dan Yonatan itu pasangan homoseksual, sudah ada juga di YouTube ini Alkitab, teman-teman silakan cek. Bahkan teman-teman kalau lihat jurnal dan pendapat para ahli, banyak yang mengatakan Daud dan Yonatan itu seperti homoseksual, walaupun tidak semua ahli setuju ya. Nah, kita tidak masuk ke dalam itu, teman-teman bisa menonton saja di YouTube kita. Romantisme Daud dengan Yonatan, kalau kita perhatikan narasinya dan kita bandingkan dengan Mikal, malah lebih intim. Nah inilah anehnya Daud ini. Malah lebih intim. Mereka begitu dekat. Tapi obrolan Daud dengan Mikal tidak ada yang intim, tidak ada kedekatan sama sekali. Nah, ini salah satu indikasi yang banyak ahli mengatakan Daud ini aneh. Jangan-jangan biseksual. Ya, ada juga yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan dia memang pasangan gay, begitu ya. Jadi lebih intim. Kalau kita lihat, lebih intim gaya bahasanya. Ya. Jadi kayak memang pacaran Daud dengan Yonatan. Nah, ini kita perlu tahu. Ya. Jadi perhatikan saja narasi di 1 Samuel pasal 20 yang cukup panjang. Gak ada sedikit pun Daud itu senang kepada Michal. Bahasa cintanya juga tidak ada kepada Michal. Tapi sama Yonatan, wah panjang sekali bahasanya ya. Nah, ini menarik ya. Bahkan Daud ada kalimatnya juga, cintaku kepadamu melebihi perempuan. Waduh, mengerikan. Ya. Nah, teman-teman, ingatlah poin di jendela ini, di mana bukti cinta Michal yang menyelamatkan Daud, mempertaruhkan dia sebagai anak Saul. Ya, dia berani melawan. Nah, sekarang kita masuk ke profil Daud. Kita tidak membahas profil Saul ya, karena saya yakin teman-teman sudah tahu Saul. Tadi sedikit sudah kita bahas juga bagaimana kegilaan Saul ini. Nah, Daud sang prajurit. Nah, ini sebelum dia jadi raja ini ya, dia betul-betul warrior, betul-betul prajurit. Teman-teman lihat di poin pertama, narasinya yang cukup panjang tentang keprajuritan Daud. Dia sebagai pembawa senjata Saul. Ya, sebagai pembawa senjata Saul. Tunggu sebentar. Apa terjadi? Oke. Kakak.
pembawa senjata Saul, dikatakan di pasal 16 ayat 21. Pasal 17, kita tahu tadi cerita yang terkenal, dia pembunuh Goliat. Di pasal 18, dia pergi berperang kemanapun Saul mengirim, dia pasti menang. Melawan Filistin, kayak mau lawan siapa, menang. Bahkan di pasal 18, dia dijamu para wanita sebagai pembunuh 10.000 orang. Nah, berlaksa-laksa ya. Dan dia memimpin prajurit berperang berkali-kali. Dan dia membunuh 200 orang Filistin. Dan Daud lebih sukses atas mereka yang dibandingkan semua hamba Saul atau panglima Saul lainnya. Di pasal 19 terjadi lagi perang, dan Daud perang menang melawan orang Filistin. Bayangkan ya, narasi pasal 16 sampai 19 menunjukkan kehebatan Daud sebagai seorang pejuang atau prajuritnya Saul, begitu ya. Nah, ada yang menarik dikatakan, saya cermati kalimatnya kalau kita masuk ke dalam percintaan dengan Michal. You cannot be a great warrior and lover at the same time. Nah, ini cukup menarik, perlu kita renungkan. Kau tidak mungkin jadi petarung yang hebat dan pecinta yang hebat dalam satu waktu yang sama. Nggak mungkin. Pasti pemikiranmu itu terbelah. Mungkin kau lebih jago di peperangan, atau kau lemah tapi kau jago mencintai pasangan. Nah, nggak bisa. Dua-dua itu nggak bisa. Nah, ini adalah indikasi untuk membela Daud gitu ya, yang tidak bisa romantis dengan Michal. Lalu pasal 20 sampai 25 itu polemik panjang Daud dan Saul. Yang tidak akan kita bahas terperinci, yang kita tahu nanti Daud melarikan diri. Ya, teman-teman lihat saja mulai dari pasal 20 setelah perjanjian itu dengan Yonatan, pasal 21 Daud di Nob, dia sudah melarikan diri, nanti di Gua Adulam juga, Daud di Gad, bahkan sempat kayak seperti orang gila menyamar. Dikatakan yang mengikuti dia pun orang-orang yang putus asa. Daud itu menjadi pemimpin orang-orang yang pesakitan ya. Dan dia sendiri pesakitan karena dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan ada waktu dia ingin membunuh Saul, dia tidak membunuhnya, malah dia mengampuni Saul, begitu ya. Jadi kayak ada psikonya Saul memang ya. Sebentar tobat, sebentar minta ampun, sebentar mengasihi Daud, habis itu kumat lagi ingin membunuh Daud. Nah, itu polemik yang panjang sekali. Dan kita tahu, sejak diturunkan dari jendela, saya catat di sini, Daud itu terpaksa memang meninggalkan Mikal. Setuju ya? Setuju nggak ya? Loh, kalau tidak kan dibunuh. Tapi itu kan inisiatif Mikal memang sebagai bukti cintanya. Apakah betul Daud terpaksa? Anehnya, mari lihat pasal 25 setelah polemik gilanya dengan Saul. Samuel mati di pasal 25. Anehnya, ya, ayat 39, Daud ini mengambil istri lagi, menikahi Abigail, ya, mantan istri Nabal. Lalu juga dia mengambil Ahinoam dan juga Yisrael. Ayat 39 sampai 42 menjelaskan itu. Langsung 3 istri. Dan Saul, ayat 44, memberikan Michal kepada orang lain, namanya Palti bin Lais. Padahal statusnya masih istri dari Daud. Nah, teman-teman lihat narator kitab Samuel pasal 25 ini, 1 Samuel pasal 25 ini, cerdik sekali. Menempatkan Daud yang sudah lari kemana-mana sejak pasal 21 sampai 25 ini. Dikejar-kejar ya, kemana-mana pindah tempat. Mengampuni Saul, tidak jadi bunuh Saul. Dan akhirnya dia menikahi perempuan dari Nabal ini ya. Dan bukan hanya Abigail, ada lagi Ahinoam dan Yisrael. Dan setelah itu, langsung narator mencatat nasib dari Michal. Yang sudah ditinggal begitu lama pastinya. Dan dikatakan Saul memberikan kepada Palti bin Lais. Tidak peduli statusnya masih istri Daud atau tidak. Nah, coba kita soroti. Kenapa Daud mengambil 3 istri langsung? Nah, ini banyak sekali perspektif yang muncul. Tapi kalau narasi kita ikuti tadi, dari awal teman-teman. Yang pertama,
Mungkin, ya, mungkin dia merasa Michal istrinya di istana Saul sudah merasa Daud ini hilang dan tidak mungkin kembali. Nah itu ya. Karena sudah lama pergi, sejak diturunkan dari jendela. Ya kan? Lalu yang kedua, ini bukti. Kalau kita ikuti narasinya, teman-teman. Daud itu tidak pernah mencintai Michal. Tidak pernah mencintai Michal. Dengan gampangnya, dia langsung mengambil 3 istri. Abigail, Ahinoam, dan Israel. Begitu juga lah pemikiran Saul. Dia merasa, udahlah, ngapain anak gue ini nungguin Daud. Gak jelas juga kok. Dia dalam pelarian kok. Akhirnya diberikan kepada Palti bin Lais. Nah ini menarik sekali. Tentu Michal dalam hatinya cinta kepada Daud tidak bisa menolak perintah dari Saul. Kenapa? Karena Daudnya nggak ada kabar. Hilang gitu loh. Menarik. Langsung terjadi pernikahan antara Daud dan juga Michal dalam narasi ayat 39 sampai 44. Jadi langsung ada perbandingan dibuat narator. Baik, nah teman-teman harus ingat ini. Ya, Michal akhirnya sama Palti bin Lais, Daud sudah menikah dengan 3 orang perempuan. Mungkin dia sudah lupa dengan Michal ya. Selanjutnya, kita akan melihat, aduh, politik cinta Raja Daud. Inilah dia intinya, politik cinta Raja Daud. Kita langsung loncat ke 2 Samuel. Ya. Saul setelah itu nanti mati, ya pasal 31, di ending itu mati. Kedua Samuel. Pasal 1, Daud sudah menerima kabar kematian Saul. Pasal 2, Daud menjadi raja atas Yehuda di Hebron. Dan yang lain masih mendukung Isboset, anak dari Saul, sebagai raja. Jadi kayak ada 2 kubu sekarang ini. Setelah Saul mati, Yonatan kan juga sudah mati ya. Ada anaknya namanya Isboset. Jadi ini kayak pertarungan antara Daud dan Isboset. Dikatakan lalu pergilah Daud dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri orang Nabal itu. Terjadi perang saudara antara Daud dan Isboset. Pasukan Abner itu panglima Saul, Yoab panglima Daud. Ya, teman-teman bisa lihat di 2 Samuel pasal 3. Anehnya, Isboset ini menuduh Abner meniduri gundik Saul yang bernama Rispa. Nah, ini mana ya. Isboset itu menuduh panglimanya yang selama ini membelanya meniduri gundik Saul yang seharusnya untuk dia. Itu Rispa. Dan Abner ini marah. Dan akhirnya beralih ke Daud. Terjadilah perjanjian Hebron. Teman-teman lihat 2 Samuel pasal 3. Ya. Terjadilah perjanjian. 2 Samuel pasal 3, 13 sampai 14. Ya. Dari ayat 6, Abner memihak Daud. Begitu kan ya. Lalu, ayat 12, coba kita mulai dari ayat 12. Abner mengirim utusan kepada Daud yang besar, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sungguhnya aku akan memberikan engkau kepadamu seluruh orang Israel memihak kepadamu. Karena Abner sudah memihak ke Daud, tidak lagi kepada Isboset. Lihat ayat 13, jawab Daud. Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal ku minta, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Michal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Teman-teman, di sini saya bold putih, perhatikan layar. Michal, anak perempuan Saul. Lalu 14-nya, Daud mengirim utusan juga kepada Isiboset, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Michal yang telah aku peroleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Lihat, ayat 13. Daud itu menganggap Michal itu hanya anak dari Saul. Menarik ya. Michal anak perempuan Saul. Tapi ayat 14 langsung digantinya. Berikanlah istriku Michal yang telah kuperoleh
dengan 100 kulit katan orang Filistin. Nah, teman-teman lihat perubahannya dari anak Saul menjadi istriku. Menarik, positif tentunya, tapi lihat yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Ini kalimat politik, teman-teman. Seharusnya yang benar itu gimana? Oke, Michal anak perempuan Saul, walaupun di sini dia tidak seperti tidak mengakui Michal itu istrinya ya, langsung dikoreksinya di ayat 14. Berikanlah istriku Michal. Tapi kan seharusnya berikanlah istriku Michal itu cukup. Atau mau kalau kita lanjutkan dengan bahasa kita di zaman sekarang, berikanlah istriku yang sudah lama kurindukan. Berikanlah istriku Michal yang kucintai. Ngapain Daud perlu memperjelas yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin? Emang ada lagi anak Saul perempuan yang lain dengan dia mengalahkan Filistin itu dijanjikan? Kan gak ada, hanya Michal. Kalau tadi ada dua yang dijanjikan Saul diberikan kepada istri, tapi hanya Michal yang diperoleh dengan 100 kulit katan, perlu diperjelas Daud. Kalau ada dua dikasih Saul kepada Daud untuk menjadi istrinya, ini kan hanya Michal. Ini kalimat politik. Inilah yang saya sebut politik cinta Raja Daud. Jadi itu kayak perjanjian bahwa aku mengalahkan 100 kulit, mendapatkan 100 kulit katan, ya hadiahnya adalah Michal. Padahal tadi kita baca dari narasi, Michal itu jatuh cinta kepada Daud. Tapi Daud hanya menganggapnya sebagai bergen politik, alat politik. Dan akhirnya ini disetujui. Ayat 15 dan 16, Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu dari suaminya Paltiel bin Lais. Nah, perhatikan ayat 16, teman-teman. Dan suaminya Paltiel, yang tadi diberikan Saul, berjalan bersama-sama dengan dia, Michal, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepada, ayo pulanglah. Maka pulanglah ia. Teman-teman garis bawahi dengan menangis. Oke, saya catat di sini apa? Paltiel adalah perbandingan terhadap Daud. Bahwa Paltiel adalah suami yang betul mencintai Michal. Saya harap teman-teman nyambung, karena ini narasi yang cukup panjang, tapi akhirnya kita dapat apa yang dimau narator. Ya. Munculnya Paltiel walaupun sedikit kisahnya, kayak figuran lah dia dalam film. Tapi dikatakan dia menangis ketika Michal mau diambil untuk diberikan kepada Daud. Betapa cintanya dia kepada Michal. Daud, dari narasi dia turun dari jendela, tidak ada narator menulis. Daud merindukan Michal, Daud nangis menantikan Michal, Daud berpikir tentang Michal, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena perbandingan dengan Paltiel. Paltiel tulus mencintai Michal, Daud untuk kepentingan politik sebagai raja. Nah, ini kita bahas juga saat dia bersama Betseba ya. Ada kepentingan politik juga dia terhadap orang Yebus di Yerusalem. Dulu, nah ini kita perlu mengkritisi. Kenapa? Ketika Michal diberikan kepada Paltiel, dan saya yakin Daud tahu, entah itu diberitahu oleh panglima-panglimanya karena berita itu tersiar, mengapa dia diam? Kita semakin melihat tidak ada cinta Daud untuk Michal. Dia tidak peduli. Dia hanya mau anak perempuan Saul sebagai pengkokoh terhadap kerajaannya nanti. Sekarang kita lihat balasan Michal kembali dari jendela. Nah, ini narasinya keren sekali menurut saya Bapak Ibu Saudara. Jadi menarik ya. Kembali kita buka 2 Samuel pasal 5. Ya, ini pasal 5 dan pasal 6. Setelah Samuel menjadi raja atas seluruh Yerusalem, dia merebut Yerusalem ya, dan menetap di sana menjadi raja Yehuda, dan dia akhirnya mengalahkan orang Yebus dan memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. 2 Samuel pasal 6. Kita perhatikan.
tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ayat 1 sampai 23 yang kita tahu ada kisah Uzza memegang dan akhirnya mati langsung dibuat oleh Allah. Ya, murka Tuhan terhadap Uzza dan Daud ketakutan. Dan sempat tabut itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad, ya itu orang Filistin ya. Dan akhirnya nanti tabut dibawa lagi ke Yerusalem dengan perarakan yang sangat besar dan meriah dan tarian dan kurban. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 19. 3 bulan setelah dari rumah Obed Edom diberkati, di mana tabut itu ada diberkati pasti. Akhirnya dibawa Daud lagi untuk menuju Yerusalem. Perhatikan ayat 6, pasal 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Ini, kalau kita baca teliti dan kita paham hukum Taurat, itu nggak boleh berperilaku aneh, karena dia memakai efod ya, ini seharusnya imam. Imam itu harus berperilaku sopan ya. Menari dia sekuat tenaga. Happy dia karena tabut itu akan masuk ke Yerusalem sebagai pengkokohannya bahwa ya Tuhan merestui dia menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu kita lihat ayat 14 ini ayat 16 ini menjadi intinya. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Perhatikan, kembali jendela. Balasan Michal dari jendela. Kembali ke narasi kita di awal. Bukti cinta menyelamatkan Daud dari pembunuhan Saul dengan menurunkan Daud dari jendela. Dan sekarang kebencian Michal muncul dari jendela. Jadi teman-teman lihat ya, baca Alkitab itu narator itu cerdik sekali. Ingin memberikan something untuk kita temukan dalam setiap pembaca. Dan jendela menjadi saksi bisu yang penting terhadap kisah Michal dan Daud. Kenapa dikatakan memandang rendah Daud dalam hatinya? Nah ini menarik sekali. Kenapa ya memandang rendah Daud dalam hatinya? Apakah hanya soal dia menari-nari dengan pakaian efod yang seharusnya itu tidak layak, itu seharusnya lambang kekudusan imam? Apakah soal itu? Apa soal masa raja nari-nari sih bikin malu? Kan bisa pasukannya saja yang nari-nari. Apakah soal hal yang memalukan, soal etika? Tentu narator tidak pengen semudah itu kita melihatnya. Kenapa Michal memandang rendah Daud dari jendela? Kita lihat. Kenapa Michal berubah, teman-teman? Di mana cintanya yang dulu begitu besar, yang mempertaruhkan nyawa dan berbohong kepada Saul demi menyelamatkan Daud melalui jendela? Apa karena Daud menari-nari, maka Michal marah dan menghina Daud, memandang rendah? Tidak. Karena Michal mengalami transformasi yang luar biasa. Sekarang Michal menjadi aktif, bukan pasif. Ia tidak lagi perempuan yang dibawa kendali ayah Saul yang sudah meninggal, ataupun suaminya Daud. Kenapa? Perhatikan poin ketiga. Karena akhirnya Michal tahu Daud tidak pernah mencintainya. Ini menarik sekali ya. Akhirnya dia sadar. Ini kayak anak muda zaman sekarang yang bucin sama cowoknya. Udah dinasihati berulang-ulang sama sahabatnya. Taunya tahun-tahun berikutnya baru sadar. Gitulah Michal. Yang dulu bucin sama Daud, akhirnya dia sadar bahwa Daud tidak mencintai. Ya. Yang pertama, kita bisa melihat. Tidak ada berita, juga tidak protes ketika Daud mengetahui Michal diberikan kepada Paltiel. Ini suami macam apa? Ya.
Tidak ada protes, tidak ada nyuruh pasukan untuk bertanya gitu kepada Saul, walaupun dia lagi dalam pelarian. Ketika diberikan kepada Paltiel, dan terbukti Paltiel malah menyayangi dan mencintai Michal. Yang kedua, Michal juga pasti tahu Daud menikah lagi dan langsung 3 istri sekaligus. Abigail, Ahinoam, dan Yisre. Dia mikir, apanya si Daud ini? Udah nggak pernah kasih kabar setelah aku selamatkan dari jendela, aku turunkan. Nggak pernah nyari aku. Malah aku dengar kabar. Dia sudah punya 3 istri lagi. Bagaimana si Daud ini? Nggak tahu balas jasa. Udah diselamatkan. Dan yang ketiga, ini yang saya katakan tadi di bagian awal, teman-teman harus ingat. Daud memang tidak pernah disebut oleh narasi dari 1 Samuel sampai 2 Samuel mencintai Michal. Gak ada teksnya. Hanya teks Michal jatuh cinta kepada Daud. Ini cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sebaliknya dari Palti, ia menemukan cinta sejati. Justru Palti lah yang betul mencintai sampai ketika berpisah Paltiel itu menangis. Ia mungkin menyesali kenapa aku harus pisah. Dan diambil lagi Daud, padahal bukan karena dia cinta, tapi untuk kepentingan politik, karena dia sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Dan apa konsekuensi ketika Michal diambil kembali oleh Daud? Dia menjadi nothing, teman-teman. Kini, sebagai putri raja, ia nggak ada apa-apanya bagi Daud. Karena dia hanya salah satu dari 6 istrinya. Dari orang pertama yang dicatat menjadi istri pertama sejak diberikan Saul ketika dia mendapatkan 100 kulit katan Filistin. Sekarang hanya salah satu dari 6 istri Daud. Dan yang lebih mengerikan dan membuat sedih, hanya Michal dari 6 istri yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak. Bagi orang Yahudi, kalau perempuan tidak bisa memberikan anak, itu aib dan tanda dikutuk Tuhan. Sehingga Daud yang memang tidak mencintai Michal, tapi pasti ingin berkata apa? Kau sekarang nothing. Karena kau tidak punya anak, dan aku punya istri yang lain. Kalau gitu kenapa dia minta Michal ya? Nah, kita berpikir lagi. Tentu sebagai pengokohan bahwa inilah anak dari raja pertama Israel. Dan aku menjadi suaminya. Aku ini menantu raja yang memang harus menjadi raja atas seluruh Israel. Itulah politik dan siasat Daud. Ya, jadi nggak ada yang bisa main-main sama dia. Anak mantan raja aja menjadi istrinya. Padahal dia tidak mencintai. Dan Michal mengetahui itu. Dan dia memandang rendah Daud. Kenapa? Bukan soal nari-nari. Dalam hati Michal, kau ini raja yang kurang ajar. Kau ini mempermainkan aku. Kau ini hanya mencari siasat politik, tapi tidak pernah mencintai aku. Kau memperbanyak perempuan hanya untuk tujuan politik, tapi tidak benar-benar mencintai. Maka apa yang kita dapat dari kesimpulan narasi yang begitu luar biasa ya? Kalau teman-teman mengikuti ini menarik sekali. Saya banyak mendapat sumber ini dari Dr. Pascalis Edwin, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya tambah tadi dari Robert Alter. Jadi memang narasinya begitu luar biasa. Inilah politik kerajaan. Semua dilakukan semata-mata hanya untuk memperkokoh kerajaan. Nah, itu namanya politik kerajaan. Perempuan itu bukan karena nafsu seksual juga, tapi untuk memperkokoh kerajaan. Nah, kenapa nanti anak Daud Salomo itu dikatakan memiliki 700 istri, 300 gundik dari berbagai etnis dan dari berbagai bangsa untuk memperkokoh kerajaannya. Di mana setiap wilayah yang ditaklukkan, seluruh yang ada di wilayah atau bangsa itu pasti menjadi milik Salomo, termasuk perempuannya. Dan menjadi alat kerjasama politik dengan bangsa lain. Jadi ini bukan soal kenapa banyak yang poligami ya, kenapa istrinya banyak ya orang-orang raja zaman dulu, katanya diurap itu. Enggak soal itu. Karena memang ada politik kerajaan di zaman dulu. Yang salah satu alatnya adalah perempuan. Dijadikan bahan politik.
Nah, kita tiba di akhir, cinta menjadi benci di jendela. Apa kesimpulan yang kita bisa dapat? Dulu, nah ini perhatikan ya, dari dulu semua kita mulai. Dulu, Michal menyelamatkan Daud dari jendela. Kini, ia menghina Daud setelah melihat dari jendela. Dulu, Michal putri raja yang sangat mencintai Daud. Sedangkan Daud menantu yang tak berdaya. Nggak dianggap. Kini, Daud raja. Sedangkan Michal hanya salah satu dari 6 istri Daud yang tidak dicintai, yang merupakan alat politik. Dulu, jendela memberikan kebebasan kepada Daud dan menyelamatkan hidupnya. Kini, jendela mengurung Michal menjadi perempuan tanpa anak. Mengerikan. Walaupun hidup Michal kasihan, tapi kita lihat perubahan yang drastis. Teks ini juga ingin menyiratkan perempuan atau istri harus punya sikap kalau mengalami penindasan terus-menerus dari suami. Kaum perempuan yang kalau diperlakukan tidak adil oleh laki-laki harus memiliki sikap. Yang dulu pasif, sekarang menjadi aktif. Yang dulu cinta, harus berpikir dengan logikanya bahwa orang yang dicintainya sebenarnya tidak mencintai. Maka dia harus memandang rendah pria itu. Itulah pesan yang ingin Michal berikan. Cinta menjadi benci. Kiranya narasi bahan cerita ini bisa menambah perspektif kita, karena kisah ini cukup panjang, teman-teman. Mari saya mengajak untuk tetap membaca Alkitabnya. Dan Daud ini banyak sekali hal-hal yang aneh dalam hidupnya. Ya, kalau kita ingin mengekseges lebih dalam kisahnya. Tapi biarlah ini menjadi salah satu masukan untuk kita melihat Alkitab sebagai narasi yang panjang, tapi ada satu yang diselipkan narator untuk kita ambil inti sarinya. Dukung terus YouTube kita Hanya Alkitab, share kepada banyak orang, kiranya ini memberkati kita untuk membuka pikiran kita, untuk memahami Alkitab dari berbagai perspektif. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.